Shalom, selamat malam saudara-saudara seimanku. Kembali malam ini kita boleh bersama-sama ada di dalam persekutuan. Doa kita itu sungguh anugerah Tuhan yang luar biasa. Tetapi kita boleh belajar bersama-sama di dalam kelompok khobar kita. Kita mau belajar lebih mengenal kehendak Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Sebelum memulainya, marilah terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama menyiapkan hati kita. Tuhan Bapa di dalam surga, terima kasih karena berkat-Mu selalu menyertai kehidupan kami sampai hari ini. Kami masih boleh diberikan kesehatan, berkat jasmani yang cukup bagi keluarga kami, berkat rasa syukur yang boleh kami miliki di dalam hati kami. Itu semua hanya karena anugerah-Mu. Malam ini biarlah kami boleh bersama-sama belajar dalam kelompok khobar kami Bapa, memusatkan hati dan pikiran kami untuk sungguh-sungguh belajar kebenaran yang ada daripada-Mu. Bila kami hatinya benar-benar mau belajar dan dibentuk, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Kemurahan Tuhan yang membuat kita ada sampai hari ini. Marilah kita angkat pujian bagi Tuhan yang sungguh bermurah hati bagi kita. Ini kita akan menaikkan doa syafaat kita. Yang pertama, mari kita mendoakan khususnya untuk situasi negara Indonesia di masa pandemi. Kita berdoa untuk keseimbangan ekonomi dan negara di masa pandemi ini ya, agar tidak ada lagi orang yang justru melakukan tindakan korupsi atau hal-hal yang merugikan negara kita. Dan juga mari kita berdoa untuk segala tindakan yang mengatasi masalah pandemi yang dilakukan oleh negara kita, dari tenaga kesehatan, proses vaksin, sampai protokol kesehatan yang boleh terus diikuti masyarakat dengan baik. Mari kita berdoa untuk pokok doanya. Bapa di dalam surga, kembali malam ini kami mau membawa doa-doa syafaat kami Bapa, khususnya untuk situasi pandemi saat ini di mana negara kami sampai hari ini masih belum juga selesai Bapa di dalam kondisi pandemi. Kami manusia berdosa ya Tuhan, tetapi izinkan kami doa bagi orang-orang yang khususnya sampai hari ini masih melakukan hal-hal yang merugikan bagi negara kami. Biarlah Engkau yang boleh membuka hati mereka dan menyadari
menyadarkan mereka ya Bapa, agar tidak ada lagi orang-orang yang di dalam keadaan miskin tambah miskin, ataupun di keadaan susah bertambah susah dikarenakan kesenangan mereka. Kuasa-Mu dan kehendak-Mu lah yang boleh terjadi di atas mereka ya Bapa. Sediakanlah mata mereka ya Tuhan, juga untuk orang-orang yang selalu berjasa dan menjadi garda terdepan di masa-masa pandemi ini Tuhan, para suster, para dokter, para tenaga kesehatan. Biarlah Engkau yang boleh selalu memberikan mereka kekuatan dalam mereka melakukan tugas mereka. Kami percaya kekuatan Tuhanlah yang boleh bekerja lewat tangan-tangan mereka dalam kondisi ini. Juga untuk pembagian vaksin yang boleh berjalan lancar dan baik ya Tuhan. Tidak ada lagi orang-orang yang mengambil keuntungan atau melakukan tindakan yang membuat orang-orang jadi khawatir atau tidak mau lagi untuk divaksin. Tuhan tolong kami semua dan selalu sertai kami menjadi masyarakat yang selalu mengikuti protokol yang ada ya Tuhan. Walaupun kami terkadang mungkin lelah ataupun bosan dalam memakai masker, tetapi biarlah kami menjadi pribadi yang tidak egois dan selalu memuliakan nama Tuhan lewat tindakan kami sekecil apapun itu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Yang kedua, mari kita doakan untuk segala kegiatan gereja di masa pandemi ini, di mana kegiatan gereja yang kita tahu tidak bisa dilakukan dengan maksimal dikarenakan ketakutan yang masih manusiawi. Tapi biarlah ketakutan ini tidak menjadikan alasan bagi kita anaknya untuk selalu memuliakan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami mau membawa doa kami juga bagi gereja-Mu, di mana banyak anak-anak-Mu yang mendapatkan berkat dari rumah-Mu ini ya Bapa. Biarlah Kau yang boleh selalu menolong, memberi anugerah Roh Kudus-Mu ya Bapa untuk bekerja dalam setiap hati kami dalam melakukan kegiatan gerejawi kami. Engkau yang menutur rencana-rencana yang terbaik yang boleh kami lakukan di masa-masa pandemi ini Bapa, di mana kami terkadang menjadikan alasan ataupun keraguan untuk datang untuk melayani Engkau ya Bapa lewat sama kami di gereja-Mu. Biarlah Engkau yang senantiasa memberikan hikmat-Mu, kekuatan-Mu, bahkan Roh Kudus-Mu senantiasa memberikan kami kebijaksanaan dalam setiap kegiatan bergereja kami. Juga berikanlah terus kekuatan bagi para pelayan-pelayan-Mu, hamba Tuhan, guru Injil di gereja-Mu di tempat ini, baik dimanapun. Tuhan yang mendengar pergumulan mereka, berilah mereka kekuatan selalu dalam pengharapan kepada-Mu di dalam hari-hari mereka ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Sebelum kita naikkan doa syafaat kita yang ketiga, mari kita nyanyikan punyanyi haleluya. Bapa, kami mau datang menyembah Engkau, kami percaya Kau ada ya Bapa. Sini, percaya
ini saya mau mengajak kita semua juga berdoa untuk sekolah-sekolah, guru-guru, juga anak-anak di Indonesia di tengah masa pandemi ini. Kita tahu sudah hampir 2 tahun kegiatan bersekolah juga masih belum dilaksanakan secara normal. Kita berdoa agar Tuhan yang menolong setiap sekolah yang sudah memulai kegiatan dengan normal ataupun yang masih baru akan memulainya. Biarlah Tuhan yang beri kebijaksanaan bagi setiap keputusan yang telah diambil. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami di surga, saat ini kami mau berdoa datang kepadamu untuk anak-anak kami, untuk kegiatan sekolah di Indonesia yang mana dikarenakan pandemi ini masih belum bisa dilaksanakan secara normal. Sudah selama hampir 2 tahun ya Bapak. Banyak juga mungkin para ibu-ibu, orang tua yang kebingungan dalam situasi ini Bapak. Biarlah Kau yang tolong kondisi anak-anak yang boleh bersekolah di rumah, agar para orang tua juga diberikan kesabaran yang lebih lagi dalam menuntun dan mengajar anak-anaknya Tuhan. Dan senantiasa tidak lupa juga kami sebagai orang tua yang sudah percaya kepadamu, kami mengajarkan mereka kebenaran firman-Mu di tengah-tengah keluarga kami. Juga untuk sekolah-sekolah yang sudah memulai sekolah secara tatap muka ataupun untuk sekolah yang baru akan memulainya, biarlah Kau yang memberi kebijaksanaan bagi sekolah-sekolah ataupun guru-guru di dalam kegiatan sekolah. Kau yang menolong Tuhan agar tidak ada lagi penyebaran virus dikarenakan kegiatan sekolah ini, agar anak-anak boleh belajar lebih baik dan guru-guru boleh mengajar dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang terbaik bagi mereka ya Tuhan. Tuhan tolong dengar doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Sebelum kita masuk di dalam kelompok khotbah kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita dengan nyanyian Yesus padamu ku berseru.
kita berdoa. Tuhan Bapa kami di sorga, kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan kali ini kembali kami akan membahas akan tema kerajaan, dan biarlah di dalam pembahasan nanti Engkau memberkati kami dengan hikmat-Mu. Juga di dalam pengantar ini ya Tuhan, kiranya melalui pengantar ini dan melalui pembahasan kami semakin mengerti mengenai isi Alkitab, khususnya tentang tema kerajaan Allah yang menjadi inti di dalam pembahasan Alkitab. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan waktu kami ke depan di dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita sudah sampai kepada tema ke-6 dari kerajaan Allah. Kali ini kita akan membahas kerajaan yang dinubuatkan. Saudara, kita sedikit mereview, kita sudah melihat bahwa kerajaan Allah yang awal itu diciptakan di dalam Adam dan Hawa, tetapi kemudian binasa karena mereka memberontak terhadap Allah dan diusir dari tempat kediaman Allah. Nah, saudara, kemudian ada kerajaan yang dijanjikan ya oleh Allah setelah kerajaan yang pertama yang awal itu binasa, bahwa Allah akan membangun kembali kerajaannya, dan janji itu dimulai dari Abraham, saudara, ya. Janji kepada Abraham yaitu memberikan keturunan yang banyak yang kemudian akan menjadi umat Allah, memberikan tanah yaitu tanah perjanjian, dan memberikan berkat bagi seluruh umatnya, bahkan bagi seluruh bangsa yang melalui Abraham akan diberkati juga, ya. Nah, janji ini adalah, kita melihat unsur-unsur itu adalah kerajaan Allah yang dijanjikan, ya. Nah, saudara, kemudian kita sudah membahas di sesi yang lalu bahwa itu kemudian digenapi di dalam bangsa Israel, bangsa keturunan Abraham, tetapi kemudian kerajaan ini pun akhirnya runtuh begitu ya, karena Israel terus-menerus berbuat dosa. Akhirnya bangsa Israel pun dibuang dari tanah Kanaan, meskipun ada sebagian yang kembali, begitulah ya. Nah, disinilah tema yang akan kita bahas hari ini, bahwa ketika para nabi itu menyampaikan peringatan-peringatan kepada Israel, para nabi juga memberikan nubuatan untuk kerajaan yang akan datang, karena kerajaan Israel itu merupakan bayang-bayang dari kerajaan yang sesungguhnya, ya. Nah, saudara, kita akan melihat lebih kepada nubuatan para nabi. Siapa itu para nabi? Nabi adalah penyambung lidah Allah. Dia mengatakan apa yang Allah mau katakan, begitu ya. Dia tidak mengatakan dari dirinya sendiri, melainkan dari Allah. Maka di dalam kitab nabi-nabi kita melihat janji-janji Allah. Itu bukan perkataan Nabi, melainkan janji dari Allah sendiri, ya. Nah, di dalam perkataan-perkataan para nabi kepada orang Israel itu ada dua unsur, saudara. Yang pertama adalah peringatan akan dosa orang Israel, peringatan bahwa akan ada penghakiman, akan ada hukuman kalau mereka tidak bertobat dari dosa-dosa mereka, ya. Nah, tetapi saudara, kita selalu melihat bahwa ada yang selalu Allah lakukan, begitu ya. Ada penghakiman, tetapi juga ada anugerah, ya. Ada murka Allah, tetapi Allah juga kasih. Sehingga di dalam penghakimannya pun Allah juga menyediakan anugerah pada akhirnya, begitu ya. Nah, saudara, para nabi itu tidak suka memberitakan penghakiman, ya. Karena ya siapa juga tidak mau dengar penghakiman, saudara ya, berita tentang penghukuman segala macam. Nah, para nabi seringkali dianiaya, gara-gara itu dipenjara, aniaya dan sebagainya, saudara. Ya, tetapi inilah yang harus dia sampaikan, begitu ya. Karena Tuhan sudah ratusan tahun sabar menunggu orang Israel bertobat, tetapi mereka tidak juga bertobat. Maka para nabi kemudian diutus untuk memberikan peringatan-peringatan keras, saudara, ya. Tetapi tetap saja para raja Israel dan rakyat itu tidak mau bertobat, sampai pada akhirnya betul-betul Tuhan menghancurkan kerajaan baik Israel di utara maupun kerajaan Yehuda di selatan, ya. Nah, saudara, itu pun
ketika orang Yehuda, kerajaan Yehuda akan dihancurkan, itu pun di dalam 2 waktu, tidak sekaligus, saudara. Ya, karena Tuhan ya seakan-akan masih memberikan kesempatan kepada mereka, begitu ya, untuk bertobat. Tetapi ya memang pada akhirnya mereka dihancurkan sama sekali. Yerusalem dihancurkan, bait suci juga hancur, ya, menjadi reruntuhan. Kemudian rakyatnya dibuang ke Babel sebagai budak. Nah, saudara, sebetulnya pesan penghakiman para nabi itu tidak hanya kepada orang Israel dan orang Yehuda saja. Khususnya kalau kita membaca kitab Yesaya, itu banyak sekali peringatan untuk Asyur, bangsa Aram, dan bangsa-bangsa di sekitar sana, termasuk Mesir juga, saudara, itu diperingatkan akan dosa dan kesombongan mereka, begitu ya, akan penyembahan mereka kepada dewa-dewa dan seterusnya. Dan ini artinya Allah juga memberikan peringatan kepada mereka, karena mereka juga termasuk bangsa-bangsa yang nantinya akan diselamatkan juga, ya. Nah, saudara, para nabi itu kemudian juga memberikan yang saya katakan tadi, suatu berita anugerah dari Allah, ya. Dan di sini adalah ini menjadi satu pengharapan bagi orang Israel khususnya, saudara, ketika mereka kembali akhirnya setelah 70 tahun dibuang kembali ke Yerusalem dan Yehuda. Mereka sedih sekali karena melihat reruntuhan yang ada, dan mereka kemudian berusaha membangun bait suci dan tembok kota Yerusalem. Ya, ketika itu selesai, mereka yang muda-muda sih bersorak-sorai, saudara. Tetapi orang-orang tua itu sedih karena melihat sebetulnya apa yang ada sekarang, bangunan yang ada sekarang itu jauh lebih rendah derajatnya atau tidak megah dibandingkan bait suci yang lama. Tetapi kemudian para nabi juga mengingatkan akan adanya bait suci yang baru, Yerusalem yang baru, yang sesungguhnya yang Allah kehendaki. Karena pada dasarnya bukan bangunan yang penting, begitu ya. Jadi mereka tidak perlu kecewa dengan bangunan yang lebih sederhana, tetapi mereka mempunyai pengharapan yang justru lebih baik lagi di masa depan, akan adanya bait suci dan Yerusalem yang baru. Nah, saudara, pesan dari para nabi itu juga menyangkut sama seperti janji Tuhan, unsur kerajaan, menyangkut umat Allah, menyangkut tempat kediaman Allah, dan juga pemerintahan serta berkat Allah. Mengenai umat Allah, memang Israel terus-menerus berdosa dan akhirnya dihukum. Tetapi Allah menjanjikan akan ada satu sisa, begitu ya, dari Israel. Sisa dari Israel yang tetap beribadah kepada Tuhan, yang tetap takut akan Tuhan. Ya, Yesaya 10 ayat 20-21 mengatakan, pada waktu itu sisa orang Israel dan orang yang terluput di antara kaum keturunan Yakub tidak akan bersandar lagi kepada yang mengalahkannya, tetapi akan bersandar kepada Tuhan yang Maha Kudus, Allah Israel, dan tetap setia. Suatu sisa akan kembali, sisa Yakub akan bertobat di hadapan Allah yang perkasa. Jadi akan ada orang-orang Israel yang dipertahankan Allah untuk tetap beribadah kepada Dia, ya. Nah, kemudian juga ada keluaran yang baru, ya. Keadaan bangsa Yehuda yang terpuruk ketika di dalam pembuangan Babel itu seperti keadaan orang Israel di dalam perbudakan di Mesir, saudara, ya. Nah, kalau mereka melihat ketika Allah melihat perbudakan penderitaan mereka di Mesir, kemudian Allah membawa mereka keluar dari Mesir di dalam peristiwa keluaran, saudara, maka di sini pun para nabi kemudian mengingatkan akan ada keluaran baru, ya, pulangnya mereka dari Babel. Tetapi ini juga bukan mengacu hanya kepada pulangnya mereka dari Babel, tetapi ini juga mengacu kepada keluaran baru di dalam Yesus Kristus, di dalam perjanjian baru nanti, saudara. Ya, karena kemudian Yesaya juga, terutama di dalam Yesaya, ditekankan akan ada seorang hamba, begitu ya. Dan sang hamba ini adalah Mesias. Memang penyebutan hamba seakan-akan hamba manusia, begitu ya. Tetapi di bagian lain Yesaya juga menggunakan sebutan sang hamba ini untuk seorang individu yang akan dipakai Allah untuk menyelamatkan bangsa Israel. Ya, ia akan
melaksanakan karya keselamatan Allah itu dengan kematiannya. Itu jelas sekali disampaikan di dalam Yesaya 53 ayat 12 sampai 52 ayat 13, saudara. Nah, saudara, sang hamba itu akan menanggung hukuman dosa Israel, menggantikan posisi mereka sehingga mereka dapat diampuni dan Israel yang baru didirikan. Saudara, ini memang di sini disebutkan Israel, tetapi kita tahu bahwa Israel di sini menyangkut seluruh bangsa, karena melalui Abraham dikatakan seluruh bangsa akan diberkati. Jadi melalui anak-anak Abraham, yaitu bangsa Israel, maka seluruh bangsa juga akan diberkati. Ya. Markus 10 ayat 45, Tuhan Yesus mengatakan, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya bagi tebusan bagi banyak orang. Bagi banyak orang itu bukan mengacu hanya kepada orang Israel atau orang Yahudi, melainkan banyak orang itu adalah banyak bangsa, saudara. Ya, nah, saudara, di dalam Yesaya 49 ayat 6 itu lebih jelas lagi dikatakan, terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku. Ini mengacu kepada Mesias, saudara. Ya, terlalu sedikit bagi Mesias hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub saja dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara sisa tadi, saudara, ya. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Ini jelas sekali bahwa sang hamba, yaitu Mesias, itu diutus untuk menebus bukan hanya suku-suku Israel, suku-suku keturunan Yakub dan Abraham, tetapi menjadi tebusan bagi banyak orang. Ya, saudara, itu mengenai umat Allah. Lalu mengenai tempat kediaman Allah, dikatakan akan ada bait suci yang baru. Kitab Yehezkiel itu diawali dengan suatu penglihatan bahwa kemuliaan Allah meninggalkan Yerusalem, meninggalkan bait suci dan Yerusalem. Ya, saudara, kalau dikatakan kemuliaan Allah meninggalkan, bukannya Allah lari kabur begitu ya, karena bait suci ketika itu akan menjelang dihancurkan oleh Babel, saudara, ya. Tetapi memang Allah telah meninggalkan umatnya dan membiarkan mereka di dalam pembuangan, ya. Nah, Allah bertindak menghakimi dan meninggalkan umatnya karena memang umatnya tidak mau bertobat. Sudah diperingatkan berkali-kali, begitu ya. Nah, kemudian Yehezkiel juga melihat kemudian akan ada satu penglihatan yang begitu agung yang mengindikasikan bahwa bait Allah itu nantinya akan kemudian digantikan dengan bait Allah yang baru, yang sebetulnya bukan bangunan, saudara, ya. Bait itu menjadi lambang ciptaan baru karena Allah bertekad merombak secara keseluruhan secara keseluruhan hukuman dosa itu dan memperbaharui seluruh dunia. Ya, manusia yang tadinya jatuh di dalam dosa kemudian tidak bisa lepas dari dosa, Allah mau memberikan mereka menjadikan mereka satu umat yang taat, begitu ya, yang bisa melepaskan diri dari belenggu dosa, yang bisa melepaskan diri dari pengaruh dosa. Belenggu dosa dosa itu tidak lagi membelenggu mereka. Ini adalah ciptaan baru, dan itu Yehezkiel melihatnya di dalam bait suci yang baru. Kemudian dari bait suci itu, ini yang menarik, saudara, ini yang paling penting, ya. Dari bait suci itu dikatakan mengalir air yang tidak habis-habisnya dan mengalir dengan limpah, begitu, ya. Nah, kemudian mengenai pemerintahan Allah dan berkat Allah, akan ada perjanjian baru, saudara. Yeremia 31 ayat 31. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Saudara, ini bukan satu perjanjian yang sama sekali baru sebetulnya, saudara, ya. Kalau dikatakan baru, bukan Allah berubah pikiran dengan perjanjian yang lama, tetapi memang itu semua ada di dalam rencana Allah, ada di dalam proses yang Allah
rancang yang Allah kehendaki, yang Allah atur begitu ya. Ada umat Israel, kerajaan Allah di Israel yang merupakan bayang-bayang, yang belum sepenuhnya, karena memang mereka memang belum, Mesias itu memang belum datang begitu ya, belum waktunya datang. Kemudian ketika Mesias itu datang, ada perjanjian baru di mana semua manusia itu menjadi ciptaan baru dan seterusnya yang sedang kita yang akan kita bahas, saudara ya. Nah, saudara, perjanjian yang baru ini diinisiasi oleh kematian Yesus. Ketika ia mengambil cawan pada perjamuan terakhir dengan para murid, Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Ya, jadi ini juga mencakup, saudara, sistem korban yang ditetapkan supaya di mana untuk mentahirkan orang dari dosa, mereka harus mempersembahkan korban dan darahnya dipercikan di tabut perjanjian. Itu sudah tidak berlaku lagi, digantikan oleh Tuhan Yesus. Ini adalah perjanjian yang baru, saudara, di mana melalui darah Yesus itu semua dosa sudah disucikan dan orang tidak perlu lagi datang melalui imam untuk mempersembahkan korban untuk pentahiran dirinya, karena kematian Yesus mentahirkan semua bangsa, semua manusia itu sekali untuk selama-lamanya dan tidak perlu diulang-ulang berkali-kali begitu ya. Nah, kemudian para nabi juga menubuatkan akan adanya raja baru ya, sebagaimana Allah memerintah Israel melalui seorang raja manusia ketika di dalam kerajaan bayang-bayang itu, maka di dalam perjanjian baru dia sendiri, Allah sendiri yang akan memerintah umatnya ya. Ini sudah dinyatakan di dalam janji kepada Daud, kita sudah membahasnya bahwa dia yang diurapi Mesias itu adalah anak Daud ya. Di dalam satu penglihatan, saudara, Daniel mengatakan, ia yang ia lihat itu seperti anak manusia, dan kepadanya diberikan kekuasaan sebagai raja, maka segala bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya kekal dan kerajaannya tidak akan musnah. Ini berbicara tentang raja kekal, Mesias itu ya. Kemudian pemerintahan Allah diikuti dengan berkat Allah. Nah, akan ada berkat Allah yang sangat besar ya. Pada saat kerajaan Allah yang sesungguhnya itu digenapi, maka berkat yang akan sangat besar akan dicurahkan untuk seluruh dunia ya. Dengan terbentuknya pemerintahan Allah, segala sesuatu berjalan sebagaimana seharusnya. Berkat di dalam Taman Eden itu kembali dinikmati umat Allah, penuh damai sejahtera, penuh sukacita ya. Berkat di setelah berita Natal, saudara, dikatakan para malaikat setelah berita Natal kepada gembala, dikatakan bala tentara surga menyanyikan puji-pujian ya. Dikatakan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Damai sejahtera di bumi. Maka berita Natal itu selalu dikaitkan dengan berita damai sejahtera ya. Raja Agung itu dikatakan Prince of Peace, Raja Damai, saudara. Ya, ini juga yang sudah dinubuatkan di dalam Yesaya mengenai Immanuel. Dia akan disebut Raja Damai, Penasehat Ajaib dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian ketika orang Yehuda itu kembali ke Yerusalem dari pembuangan setelah 70 tahun, mereka kemudian sekali lagi saya katakan tadi, mereka kemudian membangun kembali Bait Suci dan Yerusalem, saudara ya. Tetapi ketika mereka kemudian melihat apa yang sudah mereka bangun, itu mereka menjadi kecewa dan seterusnya. Tetapi kemudian para nabi mengingatkan mereka bahwa ini bukan yang penting itu bukan bangunan. Apa yang Allah janjikan, Allah nubuatkan sekarang ini adalah mengenai masa depan begitu. Nah, saudara, kita yang saat ini sudah menikmati masa depan itu, kerajaan Allah yang dinubuatkan ini sudah datang sebetulnya ya. Nah, ini akan kita bahas nanti. Sekarang mari kita akan membahas tentang nubuat-nubuat para nabi supaya kita mengerti nanti di pembahasan yang berikutnya bagaimana kerajaan Allah itu kita dapat percaya bahwa itu sudah datang.
Silakan, saat ini kerajaan Allah itu sudah datang. Bagaimana kita percaya bahwa memang betul kerajaan Allah itu sudah datang? Kuncinya adalah nubuat para nabi. Maka kita perlu belajar tentang nubuat para nabi ini. Silakan saudara, mari kita akan bersama-sama membahasnya di dalam kelompok kita masing-masing.